Iya, melihat itu datang ke dalam mimpi juga. Saya dikasih dua yang saya dikasih. Pertama, yang mimpi pertama itu selendang. Yang kedua saya diusap muka saya sampai sini. Terus dikasih apa sih, semacam kayak pasang kayak mahkota gitu. Barulah saya minta penjelasan ke guru saya. Ini maksudnya apa nih? Guru saya malah ketawa kan. Lagi kamu mau Andi Ruqyah, dibilang gitu. Sosok naga yang keluar dari itu saya, yaitu emang yang salah satunya penjaganya itu sebenarnya wujudnya adalah naga tapi berbentuk ular saat itu, dan itu ada di sepanjang Laut Selatan. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Perjalanan batin Feni Ramayulita untuk sampai ke pentas para spiritualis sangat panjang dan penuh drama. Awalnya selalu ada penolakan untuk menempa kepekaan batinnya, apalagi ia juga kuliah di disiplin ilmu yang butuh logika. Tapi garis darah memang tidak bisa dihapus, karena sejak para leluhurnya, kepekaan batin akan dunia spiritual begitu kuat mengalir sejak ia kecil. Terus berproses, Feni akhirnya tidak bisa lagi lari sampai akhirnya menekuni spiritual lewat bimbingan seorang guru. Dan hasilnya, ia mampu menolong banyak orang dengan cara-cara yang jauh dan berbeda dari dunia perdukunan pada umumnya. Lalu apa hubungan Feni dengan penguasa Laut Selatan? Mengapa Ratu Kidul selalu menjadi rujukannya? Tapi benarkah ada sosok di dalam tubuhnya yang menjadi incaran banyak orang untuk diambil? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang, selalu ada yang menakjubkan mengikuti kisah petualangan seorang ahli spiritual untuk mendapatkan ketajaman batinnya. Menjadi ahli spiritual yang sungguhan itu tidak mudah. Dan itu dirasakan Feni Ramayulita yang jatuh bangun merawat kemampuan batinnya yang sangat peka. Ia selalu menolak mewarisi kemampuan spiritual keluarga besarnya, tapi setiap kali menolak, setiap kali itu pula ada dorongan kuat untuk mendalaminya. Sudah sejak kanak-kanak, hidupnya sudah dikelilingi banyak keanehan. Saat di dalam perut ibunya saja, sudah membuat bingung dokter yang gagal mendeteksi jenis kelaminnya. Beranjak balita, Feni bahkan sudah bersahabatan dengan ular aneh bermahkota. Bahkan puncak dari keanehan dalam hidup yang kerap dialami oleh Feni setelah bermain dengan ular tak biasa itu, ia mengaku bisa merasakan dan tahu kapan orang itu meninggal. Nah, waktu saya kecil, kan rumah saya itu kan masih di Kemanggisan. Nah, memang kan rumahnya itu antara dapur sama kamar tengah itu jauh. Biasanya tuh saya tuh jam 12 tuh udah nangis, udah minta makan, udah minta nyusu ya. Ini kok enggak, ternyata saya sedang dililit ular. Dan ularnya itu besar, sebesar paha, warnanya itu emas putih. Nah, saya dililit, saya di tengah-tengahnya, tapi kayak diajak main, saya ketawa-ketawa, nggak takut, nggak nangis, dan dia tidak menyakiti saya. Nah, saat itu ibu saya berpikir gini, dia nyari bantuan keluar, minta tolong, karena kan saat itu ibu saya di rumah sendirian. Nah, ketika itu kebetulan ada Pak Haji yang memang bisa
hal-hal seperti itu. Dia datang gitu kan, Pak Haji itu kaget karena yang dilihat Pak Haji itu ada mahkota kecil. Jadi kata Pak Haji, tidak boleh dibunuh, biarkan aja, dia tidak mengganggu anakmu, tidak menyakiti anakmu, kita persilakan untuk keluar sendiri. Semakin dewasa, kemampuan batin Feni makin tajam. Ia bahkan bisa membaca tanda-tanda orang akan meninggal dunia. Itu sebabnya ia tak pernah berani melihat neneknya saat mendekati ajal. Sebab begitu melihat wajah neneknya, ia akan merasa segera kehilangan. Beberapa ciri orang mau meninggal memang biasanya dikabarkan lewat perubahan fisik tubuhnya. Lalu apa saja tanda-tanda orang sudah dekat dengan akhir hayatnya? Benarkah dari dirinya yang bisa merasakan kapan orang-orang terdekatnya meninggal membuat Feni dianggap aneh oleh keluarga dekatnya? Pertama, dari baunya udah beda kalau orang itu orang deket saya. Misalnya kayak nenek, dari aromanya udah beda. Kedua, dari bentuk mukanya sudah berbeda. Ya, kalau misalnya ya maaf ya, kalau yang pernah saya lihat kalau meninggalnya dalam keadaan tidak baik, baru saya melihat sesuatu di belakangnya. Ya semacam kayak apa ya, bahasa itu energi gitu ya. Tapi bukan nggak gelap sih, cuman kayak kayak bias sep gitu aja. Di belakangnya tuh kayak ada asap tapi nggak yang hitam itu enggak. Nah itu nggak lama, cuma berapa detik. Nah saat itu adalah dibuktikan pertama kali bahwa siapa diri kamu Feni. Itu nenek saya meninggal, saya sama sekali nggak mau ketemu nenek, nggak mau tatap matanya begini, nggak mau, selalu menghindar. Dan saya ngerasa nenek saya akan pulang. Barulah saya minta penjelasan ke guru saya, ini maksudnya apa nih? Guru saya malah ketawa kan, lagi kamu mau Andi Ruqyah, dibilang gitu. Ya kan males aja berantem keluarga, saya bilang gitu kan. Akhirnya guru saya menjelaskan bahwa sosok naga yang keluar dari itu saya, yaitu emang yang salah satunya penjaganya itu sebenarnya wujudnya adalah naga tapi berbentuk ular saat itu. Dan itu ada di sepanjang Laut Selatan. Itu bukan kata saya, maksudnya karena pembuktian itu bukan saya, bahwa saya seperti ini, enggak. Jadi dilihatin sampai akhirnya guru mengambil DNA ditutup oleh beliau, di finishing, dijelaskan. Karena ibu saya pernah cerita, Feni tahu neneknya mau meninggal, Feni tahu kakeknya mau meninggal, Feni tahu ada bencana. Nah, ya kita tahu sendiri ya, suka ada aliran yang berbeda dalam suatu agama keluarga ya. Walaupun kita sama-sama muslim, ya dia punya jalannya sendiri. Dia ngambil kesimpulan bahwa saya dalamnya ada jin lah atau dalam apalah gitu, karena seperti itu. Akhirnya saya membuka diri, ya silakan. Ternyata tujuannya dia bukan mau ruqyah tapi mau mengambil yang ada dalam diri saya. Dan dia mengakui, dia tahu, makanya dia bilang, kan dia sungkem karena dia melihat sosok Ibu Ratu di belakang, beliau marah. Terus dia bilang, saya jujur saya niatnya mau ngambil itu. Bukan untuk membersihkan gitu. Enggak, niatnya mau ngambil. Dia jahat betul. Iya, dia tahu itu, dia pikir dengan PD-nya, ilmunya dia mau ngambil itu. Padahal dia tahu itu ditandain, dikasih sejak Feni lahir sama Allah. Ibarat kata seperti itu, bukan turunan gitu loh, bukannya dari. Nah, yang menjaga ibu langsung. Gitu, pantesan kok ya guru saya gitu ya ngejagain saya tuh luar biasa banget gitu ya, karena itu yang diincar petapa masih, karena memang akan selamanya ada. Banyak kejadian misterius dalam hidupnya yang sulit dipahami Feni. Semakin ia menolak dorongan spiritual, semakin bertambah banyak peristiwa aneh yang terus mengalir bagai tak terduga. Merasa tidak mampu lagi menanggung beban kehidupan spiritualnya, diputuskan untuk bertemu seseorang yang mampu membimbingnya. Jadi ya itu dia prosesnya, ditempa, diberitahu
oleh alam semesta, baru terakhir ketemu guru, baru disitulah makin terbuka semuanya, siapa diri saya, apa yang bisa saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan, pakemnya apa, itu baru terbuka semua. Ya benar, diarahkan, karena saya sempat sedih gitu loh dalam hati kata. Waktu saya mau izin nikah itu, waktu saya masih lulus kuliah, saya izin nikah, saya datang ke Eyangkung ya, Eyangkung saya udah wafat sekarang. Saya minta izin mau dapatkan gelar. Jadi kalau di kita boleh dapat gelar itu ketika nikah. Nah terus saya mau izin pakai basahan Solo. Saya kenalkan melalui foto gitu kan, calon suami saya. Eyang menolak. Dia bilang bahwa dia nggak kuat ngebopongmu karena leluhur ke atas tidak ridho, tidak restu, karena semua terah ini jatuhnya ke kamu. Itu Eyang juga bingung. Ya benar aja memang pernikahan saya nggak lama sama dia, dan dia ngabarin itu bahwa kamu jangan kaget bahwa pernikahan kamu hanya seumur jagung, karena memang dari terah ke atas tidak setuju. Kan dia sungkem karena dia melihat sosok Ibu Ratu di belakang, beliau marah. Terus dia bilang, saya jujur saya niatnya mau ngambil itu. Bukan untuk membersih. Enggak, niatnya mau ngambil. Dia jahat betul. Iya, dia tahu itu, dia pikir dengan PD-nya, ilmunya dia mau ngambil itu, padahal dia tahu itu ditandain, dikasih sejak Feni lahir sama Allah, ibarat kata seperti itu, bukan turunan gitu loh, bukannya dari. Nah, yang menjaga ibu langsung. Pengembaraan spiritual yang dijalani Feni memang sangat panjang, termasuk saat menjadi penari sakral yang dilakukan bukan hanya dengan baik, tapi juga wajib menjalani ritual tertentu. Jadi awalnya itu aku jadi penari sakral. Penari sakral itu penari yang untuk khusus acara budaya yang benar-benar disakralkan dan dihormati gitu. Saya penari sakral Jawa Barat saat itu selama 10 tahun, yang dimana harus menjaga kesucian, menjaga harkat martabat saya, semua kewanitaan lah, harkat kewanitaan. Dan itulah mulai startnya makin terbentuk diri saya saat itu. Makin peka, jadi kayak makin di finishing di situ, karena itu luar biasa. Jadi ketika kita mau menari aja itu saya ada puasanya. Terus yang kedua, ketika saya menari itu iya, sesajen sih enggak ya, cuman saya masuk ke ruangan gitu, di situ saya masuk ke ruangan dan ya ada doa-doa yang guru saya bimbing gitu kan. Jadi hal-hal gitu udah dikenalkan kepada saya. Sudah sejak kanak-kanak, hidup Feni Ramayulita memang sudah penuh gelora batin. Lalu apa hubungan Feni dengan pantai selatan? Benarkah ia yang dipilih penguasa Laut Selatan untuk menjadi pengabdi orang-orang yang membutuhkan pertolongan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan spiritual Feni Ramayulita semakin menjadi setelah menjadi penari sakral. Suatu hari ia merasa ada tarikan gaib yang sangat kuat untuk melakukan sebuah ritual di pantai selatan Pelabuhan Ratu. Ajaibnya, banyak kejadian misterius yang membingungkan, mulai dari sambutan air laut hingga percikan air yang harum semerbak. Lebih menakjubkan lagi, selesai mandi di pantai Sukawayana, sebab ia melihat air laut berubah menjadi permadani dengan sosok cantik yang tak mampu dilukiskan dalam kata. Ya, jadi awalnya gini, waktu ketika saya datang ke rumah guru, asistennya, dia kaget. Karena apa? Saya diantar oleh ibu. Saya sendiri nggak tahu saat itu. Ketika itu ternyata saya adalah salah satu wanita yang ditunggu di situ.
Nah, ketika saya datang, saya langsung diarahkan ke Pelabuhan Ratu. Ada bacaan yang saya baca. Nanti kalau melihat sesuatu di sana atau merasakan di sana, jangan kaget karena itu interaksi kamu langsung untuk selatan. Benar aja ketika saya datang, saya wudhu langsung tuh di lautnya. Saya wudhu di Sukawayana, saya wudhu. Terus ada gelombang air melilingi perut saya semua sampai sebadan ini, terus keluar wangi. Nah, saya kan itu yang saya tahu tuh kan bahasanya tuh assalamualaikum. Ini saya sampai saya nunduk sampurasun assalamualaikum dan saya nyebutin nama beliau. Padahal itu nggak saya rencanakan untuk nyebut. Saya merem nih. Saya merem terus tiba-tiba ada air dari langit lah ya. Bukan hujan tapi kayak dicipratin gitu. Wangi banget. Saya masih merem karena saya masih takut. Masih ada Feni-nya, dalam arti kata, siapkah saya melihat sesuatu yang ada di depan saya? Di situ saya ngeliat entah itu siluet atau apa, saya ngeliat selendang selebar seluas lautan selatan. Dan saya ngeliat sosok yang bercahaya. Saya nggak ngeliat wajahnya secara identik gimana, jelas seperti manusia di lukisan, tidak. Saya pastikan itu tidak. Tapi saya merasakan keindahannya seorang wanita. Cantiknya tuh nggak bisa dibilang cantik tubuh, cantik ya kayak Luna Maya gitu kan. Nggak seperti itu. Cuman indah. Di situ saya langsung nundukin itu saya di situ. Wajahnya tuh cahaya, tapi kamu bisa melihat kecantikannya, keindahannya, bisa merasakan di hati kamu, bukan di mata kamu. Itu amazing buat saya. Jadi biasanya kan selama ini kita kalau ngeliat cantik itu kan visual. Ini enggak, dengan cahaya, tapi kamu mengenal, hati kamu mengenal dan kamu mengatakan, ya Allah indah banget, cantik banget gitu. Ada dialog, dan dialognya itu nggak saat itu. Jadi hari selanjutnya baru ada dialog dan dibuktikan lagi. Jadi pembuktian terus tuh siapa saya sampai ada yang keluar dari tubuh saya. Iya, melihat itu datang ke dalam mimpi juga. Saya dikasih dua yang saya dikasih. Pertama, yang mimpi pertama itu selendang. Yang kedua saya diusap muka saya sampai sini. Terus dikasih apa sih, semacam kayak pasang kayak mahkota gitu. Pulang dari pantai selatan, Feni ingin mandi tapi tidak ada setetes pun air di villa tempatnya menginap. Keputusannya menumpang mandi di rumah gurunya. Dari situ pula muncul kisah tentang naga yang keluar dari dalam tubuhnya. Sosok itu bahkan menjadi target para ahli spiritual untuk diambil. Nah, itu yang keluar dari tubuh saya. Ternyata kenapa guru saya selama ini menjaga saya dengan segitunya, karena banyak yang mengincar yang ada di dalam tubuh saya. Ya, seperti itu. Jadi gini ceritanya. Waktu itu saya lagi mandi di Pelabuhan Ratu Sukawayana. Ya, ketika saya mandi, saya kembali ke villanya itu kayak hotel ya di daerah Pelabuhan Ratu, tahu sendiri hotelnya seperti apa ya gitu kan. Nah, kok air mati seluas itu, sevilla seluas itu airnya mati. Kan aneh. Akhirnya saya pergilah ke rumah penginapan guru, mau numpang mandi. Airnya juga mati, tapi di kamar dia enggak, di kamar beliau enggak mati. Rupanya air juga mati. Hanya di kamar sang guru yang ada airnya. Jadi disitulah Feni mandi. Masalah mulai muncul karena ia merasa ada sosok yang tiba-tiba melesat keluar dari dalam raganya. Lebih menakutkan lagi, sosoknya menyerupai naga. Tapi setelah kaget dan takut sebentar, selanjutnya justru senang. Sebab Feni bisa berinteraksi dengan naga yang pada hari-hari berikutnya terlacak teman bermainnya saat masih kanak-kanak di Kemanggisan. Dan itulah naga penjaga hidupnya dari banyak gangguan ilmu hitam. Saya masuklah ke dalam. Di dalam saya ngelihat mahkota. Saya pikir kok guru saya bawa mahkota, sampai saya lihat begini. Nggak ada tas, nggak cukup tasnya untuk mahkota di dalamnya karena mahkotanya tuh besar sekali, bagus banget. Akhirnya saya bilang, oh ya udahlah, saya mandi. Saya masuk kamar mandi. Nah, di saat itu tiba-tiba ada yang keluar dalam tubuh saya sebesar ini, warnanya hijau. Dia keluar, kakinya naga. Ketika saya bilang assalamualaikum, saya bilang gitu kan, kok ya saya nggak takut
kayak udah kenal nih gitu loh, kayak bestie nih gitu. Kayak merasa kayak deket, kayak nggak ada kan. Kalau ada kecoa aja dalam tubuh kita begini kan ya, reaksi gitu. Ini binatang keluar dalam tubuh saya nggak takut. Saya bilang assalamualaikum, saya bilang gitu. Dia ngeluarin, tadinya kecil agak membesar, dia ngeluarin bentuknya naga. Iya, nah awalnya kan saya hanya untuk orang-orang terdekat, untuk keluarga gitu. Tapi makin kesini, saya sempat memendam lagi. Saya tinggalin lagi dunia spiritual. Cobaannya lebih dahsyat dari itu. Jadi emang saya nggak boleh. Akhirnya saya janji sama diri saya bilang saya nggak akan ninggalin lagi. Banyak. Diserang, di apa gitu kan ya. Terus mengalami hal yang sangat menyedihkan dalam kehidupan saya untuk narik saya ke arah situ lagi gitu kan. Ya itu yang menjadi ujian yang besar buat saya di situ. Jadi saya berjanji, saya akan adil sekarang dengan kehidupan yang real sama non real. Saya adil-adilnya gitu. Itu kan sempat saya tinggalin lagi ya gitu kan. Saya pengen kehidupan normal. Saya berpikir pengen kehidupan normal karena saya pengen aja dengan kehidupan kayak biasa gitu kan. Ternyata saya nggak bisa jauh dari kodrat saya. Dan suatu ketika ada yang santet saya. Ya salah satu, bukan itu sih, lebih ke masalah keluarga, lebih ke masalah ekonomi, lebih ke masalah duniawi. Sebenarnya tahu, tapi kan kita sebagai manusia nggak mau langsung seuzon. Saya ini disantet, saya ini apa? Saya bertindak secara medis dulu pertama kali. Ini apa nih yang terjadi dalam tubuh saya? Kok ada perbedaan gitu kan? Karena kenapa saya ke medis dulu? Karena kan jasad kita masih di dunia. Ya, jadi kita harus adil juga sama si tubuh. Baru setelah itu non medis. Setelah saya lihat di medis saya fine aja, saya baik-baik saja, barulah saya membuka tabir itu kembali. Saya buka tabir itu kembali. Ada 2 kejadian. Kejadian yang pertama, makhluk itu bilang kalau dia disuruh dan ternyata tidak dikasih makan nih sama yang nyuruh. Terus malah makhluk itu minta ikut sama saya. Saya tolak, saya nggak mau. Padahal kalau saya mau jahat sama Anda, saya tinggal bilang, boleh ikut sama saya, tapi balikin dulu. Cuman apa bedanya saya sama Anda? Lalu mengapa Feni seperti tidak bisa dilepaskan dengan pantai selatan dan penguasanya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Banyak yang berusaha memutuskan hubungan spiritual Feni Ramayulita dengan sosok-sosok yang ada di dalam raganya, termasuk sosok naga yang bersemayam, menjaga Feni dari banyak hantaman gaib. Salah satu upaya memutus rantai batin Feni dengan Laut Selatan pernah dilakukan oleh seseorang yang konon punya ilmu. Ia diruqyah. Tapi ternyata ending dari ritual itu justru orang yang meruqyah itulah yang punya niat jahat untuk menarik sosok di dalam tubuhnya. Saya bilang silakan aja mau ruqyah dari segi mana, ayo, saya bilang gitu kan. Datanglah dia ke rumah, dibaca-bacain saya, disembur-sembur saya. Tapi ketika saya nunduk, saya melek, saya bicara sama dia bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Arab. Ketika itu dia langsung sungkem sama saya, kaget karena yang hadir beliau. Jadi dia mau ngambil yang ada dalam tubuh saya. Dia bicaranya mustika. Bicaranya dia seperti itu. Tapi dia sendiri tahu bahwa apakah ini yang ngasih Ibu Ratu? Saya bilang, bukan. Lalu siapa? Tuhan sendiri yang menandai, tapi yang menjaga Ibu Ratu. Datang ke pantai selatan Pelabuhan Ratu, Feni membawa hati yang selalu rindu. Tapi tidak itu saja, karena memang tak pernah putus koneksi batinnya dengan penguasa Laut Selatan. Ke Pelabuhan Ratu kemudian bersuci di Sokawayana, Feni melanjutkan ritual batinnya dengan kontemplasi.
merenungi diri, mengembalikan energi yang hilang, serta bertegur sapa dengan alam pantai selatan. Saya selalu mandi di pantai Sukawayana itu untuk nge-refresh, untuk nge-charge, untuk ngebuang, karena di sana itu segala yang negatif, segala yang buruk, dengan avatarnya Tuhan. Avatar itu adalah unsur alam ya, air, api, angin, tanda, dan udara. Saya melarungkan diri saya di situ. Saya selalu di situ, minimal sebulan sekali. Saya rasa seperti itu karena ada rasa rindu. Masalahnya tarikannya rasa kangen, rindu, kosong aja perasaan saya. Kayak apa sih? Kayak anak kecil tuh rungsing gitu loh. Kayak rungsing, kayak kok apa sih gitu. Kayak pokoknya nggak enak aja, nggak nyaman aja, kayak orang lagi flu, setengah pusing kan, ngambang gitu. Kayak gitu rasanya. Saya sadar, saya hanya manusia biasa. Saya banyak kekurangan, banyak dosa, banyak salah. Kita manusia butuh karomah banyak untuk mendorong doa kita. Karomah adanya di mana? Sesuatu yang dipilih Tuhan, wali Allah, termasuk Ibu Ratu. Karena Ibu Ratu itu kan Nurul Fatimiyah, cahaya dari segala wanita. Selain dibawa oleh rasa rindu, Feni datang ke pantai selatan setiap membantu orang melepaskan kesulitan-kesulitan hidup. Selama ini, sepulang dari Pelabuhan Ratu, Feni selalu menemukan solusi untuk mengatasi problematika mereka, mulai dari sakit hingga terkena serangan gaib. Biasanya, setelah prosesi pengobatan selesai, Feni kembali membawa rindunya ke Pelabuhan Ratu sambil membawa tumpeng untuk ritual kecil. Setelah itu dimakan dalam reriungan. Jadi, tumpengnya bukan bagian dari sesaji atau persembahan untuk Ratu Pantai Selatan. Kalau saya lebih ke larung, ya, lebih ke larung. Paling kalau misalnya sesajen, saya bahasanya saya tidak paham masalah itu ya. Kalau saya lebih nggak tumpeng. Nah, tumpengnya itu ya kami taruh di situ gitu ya, kami taruh gitu. Nanti sesudah itu kita makan bersama gitu. Jadi nggak ada yang dengan niat kita ngasih sesajen yang seperti apa gitu. Tidak seperti itu. Justru kita bikin tumpeng. Ayam bekakak ada semua, tapi udahannya kita makan. Ya saya kasih tahu caranya, tapi bahasanya saya bilang ini bukan pesugihan, maksudnya ini bukan hal-hal yang sama seperti itu. Cuman memang ya kamu lebih mindset kamu aja yang harus diubah, dan adab dan pola kamu aja yang harus diubah. Hidup itu harus imbang. Kita nggak bisa juga 100% di spiritual, dunia dan akhirat, karena yang namanya hidayah aja harus jemput, apalagi rezeki. Gitu. Jadi kita harus ada action. Apa yang harus kita lakukan? Actionnya tuh apa? Kita menjemput rezeki itu. Gak mungkin rezeki tiba-tiba turun di tempat tidur. Alhamdulillah sih kalau yang datang niat pesugihan karena tahu saya begini kali ya. Jadi yang pasien-pasien saya yang datang tuh nggak pernah seperti itu. Dia pengen hidupnya lebih terarah. Dia pengen karirnya bagus, usahanya bagus, perusahaannya bagus, bisnisnya lancar gitu ya. Dengan cara apa? Ya saya arahkan dengan hal yang baik. Ada pasti, ada. Biasanya saya itu kalau itu saya bisa. Tadi saya bilang saya puasa nyawa. Saya puasa dari pagi kayak puasa Ramadan, tapi bukanya tuh nggak makan nyawa. Ayam, daging, gitu, telur, saya nggak makan. Jadi ya udah sayur-sayuran, buah-buahan di luar itulah, di luar yang disembeli-sembeli, dipotong-potong di luar itu. Itu saya lakuin. Saya di dalam kamar berapa hari, saya wirid, saya meditasi seperti itu, terus ngeruat. Jadi biasanya saya ruat. Tujuannya apa ngeruat? Untuk memutus karma buruk yang datang ke keturunannya. Jadi gini loh, kenapa kita harus, kalau muslim tuh meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kita benar-benar lepas, tulus. Karena kalau kita terikat, perasaan aja, perasaan sedih, perasaan dendam, perasaan apapun itu akan mengikat kita di dunia ini. Jadi kita ke atas enggak, di bumi juga enggak. Kan ngegantung jadinya. Nah yang kayak begitu-gitu tuh yang harus kita sempurnain. Itu jatuhnya kayak marahyangan.
Namanya Marahyangan. Jadi di langit enggak, di bumi juga enggak. Sebenarnya yang udah waktunya meninggal juga karena dia tidak belum ikhlas. Atau ada yang masih berat, ada yang kayak gitu, itu yang kasihan. Itu kalau yang kayak gitu itu udah pasti menjadi budaknya jin kafir, udah pasti. Ya, itu udah pasti menjadi budaknya raja jin, dan jinnya jin kafir itu. Jadi bumi menolak, langit pun menolak, jadi dia di tengah-tengah, namanya Marahyangan. Saya nggak mau. Saya untuk misalnya ada yang datang ke saya, teh santet teh orang teh, iya teh telu teh orang, aduh mohon maaf, saya bilang bukan sama saya gitu, saya nggak ada kemampuan itu dan nggak bisa, hati saya belum, ilmunya belum ke situ, belum bukan belum mau, nggak akan mau, kan awalnya kan memang kan saya spiritual nolak, akhirnya keadaan membuat saya memang harus kembali lagi ya. Jadi saya ingin ada yang bisa bermanfaat gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kayak gitu, hati saya belum cukup untuk tega untuk seperti itu. Saya takut ke anak saya gitu kan, ke keluarga saya, dan saya pengen hidup yang tenang-tenang aja. Saya tidak mau seperti itu. Minimal saya tidak mau meninggalkan karma buruk ke anak saya. Jadi dari pasien-pasien yang hadir dalam kehidupan saya, paling sulit sebenarnya memutus karma buruk dari atas ke bawah. Menjadi perempuan terpilih memang tidak mudah, apalagi yang memilih sosok keramat yang menyebut namanya saja dengan penuh hormat. Tapi Fani Rama Yulita tak pernah meminta dipilih. Ia malah sempat menolak hingga hidupnya menjadi terasa berat. Keputusannya untuk tidak lagi menolak dibutuhkan waktu panjang dengan sangat banyak energi yang terkuras, sampai akhirnya kini hidupnya diabdikan kepada sesama. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.